Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Loh, ini Mbak Devi nggak ada suaranya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Syukurlah kalau gitu. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Ini Bapak mencek kehadiran kalian. Mbak Devi Hadir. Mbak Intan, Hadir. Mbak Vio, Hadir. Mbak Putri, Hadir. Mas Algi. Hadir, Pak. Ini Algi kenapa ini nggak ada? Nggak tahu. Kamu nggak ada keterangan. Oh, ya sudah kalau gitu. Berarti cuman Algi saja yang tidak masuk hari ini. Ya, Pak. Nah, oke, kalian jangan ikut seperti Algi, malas datang sekolah, dan juga ini dia tidak hadir tanpa keterangan. Itu tidak baik ya anak-anak. Ya, Pak. Sebelum kita mulai, Bapak minta Mbak Vio untuk pimpin kita dalam doa. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mbak Vio. Ya, Pak. Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, ada yang sudah tahu atau belum materi hari ini? Belum. Oke. Nah, ini Bapak mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Lupa. Waduh, ini sepertinya nggak belajar anak-anak. Kalau begitu kalian kalau pulang itu harus belajar dulu materi yang sudah dipelajari biar bisa diingat. Minggu lalu itu kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu kan? Ada yang sudah ingat kembali materinya? Ingat, Pak. Apa Ingat. itu, Pak? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari Pancasila yang ada di tarikan burung Garuda. Oh iya benar, Mbak Intan, Mbak Putri. Jadi semboyannya itu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, ini materi kita hari ini anak-anak. Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita belajar, ayo kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Ayo berdiri. Kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tahu kan? Tahu. Oke. Bentar ya, ini jaringannya. Oke, Pak hitung. 1, 2, 3. Satu nusa, Satu bangsa. satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yes, terima kasih. Kita akan duduk kembali. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak, yang pertama setelah kalian melihat PowerPoint yang ditampilkan Bapak, kalian dapat memahami makna sila Pancasila. Nah, yang kedua setelah kalian melihat PowerPoint juga, kalian dapat mengidentifikasi atau menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, ini Bapak ada pertanyaan
Pancasila. Lambang negara, Pak. Lambang negara, betul sekali. Ada lagi? Oke. Pancasila, Pancasila, kehidupan sehari-hari. Iya benar. Nah, ini pertanyaan lanjutan. Mengapa Pancasila penting bagi kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu lagi? Nggak Silakan. tahu, Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, ayo fokus kita belajar kali ini untuk tahu jawabannya. Ini pengertian Pancasila. Ada yang bisa bantu Bapak bacakan? Pak, izin betul. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, Kak Intan. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dasar dari Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke. Jadi di sini sebentar ya, Bapak tutup dulu. Jadi di sini pengertian Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini merupakan dasar dari negara kita. Ketika kita berbuat sesuatu harus berlandaskan Pancasila. Nah, di Pancasila itu sendiri memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada ketuhanan, yang kedua ada kemanusiaan, yang ketiga ada apa, Mbak Putri? Persatuan, apa lagi? Kerakyatan, Dan dan keadilan. Nah, di sini ada arti penting juga dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, suku, agama, dan lain-lain. Jadi semisal teman Mbak Putri itu beragama Kristen, terus Mbak Putri kan beragama Muslim. Dengan Pancasila itu mempunyai dasar bahwa kalian harus hidup rukun untuk menjaga persatuan NKRI. Jadi kalian bisa Mbak Putri ketika yang Kristen ada semisal Natalan, Mbak Putri mengucapkan Selamat Natal. Begitupun sebaliknya ketika Mbak Putri Idul Fitri dia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Itu sudah termasuk menjaga keutuhan kerukunan dalam NKRI. Ya, Pak. Contoh penerapan Pancasila. Bisa bantu bacakan Mbak Putri? Contoh penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati guru dan sesama teman. Yang kedua, bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, menghargai perbedaan baik suku maupun agama. Yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat teman saat diskusi kelompok. Oke, ini ada yang bisa jelasin contoh yang terakhir ini. Contoh menghargai perbedaan pendapat teman saat diskusi kelompok. Saya, Pak. Ya, Mbak Putri. Jadi kalau ada teman yang berbeda pendapat, kita harus menghargainya, tidak boleh mengejek. ya, tidak boleh mengejek. Ya, bagus sekali Mbak Putri. Nah, ini contoh penerapannya yang di lingkungan sekolah. Kalau misalnya di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah ini ada menghormati orang tua dan anggota keluarga. Jadi semisal kalian di rumah itu menghormati adik, menghormati kakak, menghormati bapak ibu, itu sudah termasuk penerapan nilai Pancasila amanah. Nah, ini menjaga kerukunan dengan tetangga. Berikutnya contoh penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Pak Intan bisa tolong bacakan. Contoh penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat yaitu mengikuti kegiatan gotong royong, menghormati adat dan tradisi setempat, dan juga menolong antar sesama masyarakat. Nah, Mbak Intan bisa jelasin contoh pertama nggak? Itu seperti membersihkan tempat selokan,
Ya, bersama-sama. benar sekali. Jadi itu semisal kalian di lingkungan masyarakat ada kegiatan kerja bakti, kalian ikut terlibat, itu sudah termasuk penerapan Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Nah, sebelum kita kesini kita berdiri dulu, pasti sudah lebih kita sedikit. Ada yang tahu lagu kalau kau suka hati tepuk tangan, tahu kan? Tahu. Oke, 1, 2, 3. Kalau Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ulangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, di sini Bapak ada media pembelajaran, media puzzle. Bapak ambil posisi dulu biar ada Bapak taruhnya. Nah, di sini ada media pembelajaran Alkitab. Nah, cara kerjanya Bapak jelasin dulu. Bapak beri contoh cuma 1 kali. Jadi Bapak kasih contoh, kalian perhatikan. Setelah itu kalian yang lanjutin. Mengerti? Jadi di sini ada lambang-lambang Pancasila. Nah, lambang-lambang Pancasila ini sesuai dengan urutannya. Jadi misal sila pertama ini lambangnya apa? Bintang. Jadi yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi memiliki makna bahwa harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada gambarnya tentang penerapan Pancasila sesuai dengan makna setiap sila. Misal sila pertama maknanya tentang takwa kepada Tuhan. Jadi ini ada gambar apa? Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, kan di sila pertama. Jadi kita tinggal tempel. Jadi sila pertama tentang maknanya ketuhanan. Jadi kita tempel gambar yang sesuai dengan sila pertama. Ini ada lagi gambar. Saya indah. Ini bisa kamu jelasin dulu gambarnya tentang apa? Ini tentang sholat berjamaah. Nah, Termasuk silakan. sila Terus? Pertama. Oke, lanjut. Gambar kedua, sila kedua. Ini gambarnya menolong teman yang sedang jatuh. Penerapan sila yang kedua. Kedua. Nah, ini yang ketiga. Yang ini apa? Yang ini menghormati orang tua. Penerapan sila yang kedua juga. Kedua juga. Oke. Bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Pak. Oke, kalau kalian pahami media ini, berarti kalian sudah sangat mengerti materi hari ini. Nah, setelah kalian belajar melalui media PowerPoint, setelah melalui media pembelajaran, Bapak ingin kalian berdiskusi secara kelompok. Jadi Bapak bagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok 1 ada Mbak Vio sama Mbak Devi. Kelompok 2 ada Mbak Intan sama Mbak Putri. Nah, jadi Bapak berikan dulu ya. Ini kelompok
1 dan ini kelompok 2. Petunjuk pengerjaannya ada di sini ya anak-anak. Bahwa kalian tinggal menulis dan menjelaskan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian yang kalian sudah terapkan. Bisa? Bisa. Berdiskusi secara kelompok. Jadi semisalnya kalau kalian nggak paham, ada kesulitan, bisa panggil Bapak ya. Ya, Pak. Oke, sudah? Sudah. Nah, bisa kelompok 1 untuk presentasi contoh penerapan sila-sila Pancasila yang pernah kalian terapkan, yang kalian pernah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan yang sudah kalian diskusi yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Kalau sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, contohnya itu beribadah sesuai dengan agama masing-masing, tidak boleh mengganggu ibadah agama lain, dan juga untuk yang sila kedua itu menolong sesama teman. Nah, ini saya tanya, kalian Mbak Intan ini sering rajin beribadah atau tidak? Rajin Pak, saya. Waduh, mantap. Silakan. Oke, dan Bapak lihat presentasi dari kelompok 1 tadi, kelompok 2, bahwa pemahaman kalian itu sudah sangat luar biasa. Kalian sudah sangat mengerti makna dari Pancasila ya, dan penerapannya. Nah, setelah kalian berdiskusi, presentasi, Bapak ada soal evaluasi yang kalian kerjakan secara mandiri. Saya mau menguji sejauh mana pemahaman kalian secara mandiri. Jadi ini Bapak ada soal evaluasi. Soalnya mudah, soal pilihan ganda. Kalian tinggal menentukan mana yang menurut kalian benar. Ya, Pak. Bapak bagikan evaluasi. Bapak beri waktu 15 menit ya anak-anak. Ya Pak. Jika ada kesulitan panggil Bapak biar Bapak jelasin. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Oke, silakan dikumpul. Nah, ini untuk pembagian hasil dari soal evaluasi ini Bapak bagikan di minggu depan. Jadi kalian harus belajar. Dan semisal nilai kalian yang dari soal evaluasi ini ada yang rendah, nanti Bapak beri hukuman. Dan kalau semisalnya ada yang nilainya tinggi, Bapak beri hadiah. Yeay. Oke. Sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Jadi kesimpulan hari ini ada yang tahu materi hari ini? Belajar tentang contoh-contoh Pancasila dan kehidupan sehari-hari, Pak. Benar sekali, Mbak. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Vio. Lambang-lambang Pancasila dan sila-sila Pancasila. Benar sekali. Jadi kesimpulan materi hari ini anak-anak bahwa kita belajar tentang bagaimana arti dari Pancasila itu sendiri dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang terakhir pesan Bapak, jangan lupa belajar lagi di rumah dan tetap jaga kesehatan biar kalian selalu sehat dan giat belajar. Ya, Pak. Ya anak-anak. Ya. Sebelum akhirin
Bapak minta satu orang minta doa, saya minta yang tadi kan yang pimpin pertama tadi itu Mbak Putri. Nah sekarang Bapak minta Mbak Intan. Bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Intan. Nah, Bapak akhiri dulu pembelajaran kali ini. Semoga kalian mengerti dan bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari tentang makna dari nilai Pancasila. Ya anak-anak, Ya Pak. kemas barang kalian dan pulang ke rumah jangan singgah-singgah, biar sampai ke rumah dengan selamat dan tepat waktu, gak dicari orang tua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.